Apa Mas pesan bagi capres di dunia perbukuan ini Mas? Kalau saya dulu gini teman-teman, saya dulu tuh berangan-angan gini, seandainya saya ketemu presiden, saya akan ngomong ini. Seandainya saya ketemu menteri pendidikan, saya akan usul dunia pendidikan seperti ini. Ternyata ketika saya ketemu dengan Pak Jokowi pun, dengan ketemu Presiden Joko Widodo, saya tidak bisa bebas ngomong apa yang ingin saya sampaikan. Karena waktu itu yang diundang 20 orang, jadi saya memilih diam dan membiarkan teman-teman 19 yang lainnya untuk usul kepada Pak Presiden. Ketika saya diundang Pak Menteri Pendidikan, waktu itu Pak Muhadjir Effendi, saya juga tidak bisa bebas mengusulkan apa yang ingin saya sampaikan karena waktu itu juga di satu acara, di satu aula yang tidak memberikan kesempatan saya bicara empat mata dengan Pak Menteri Pendidikan. Kalau sekarang saya ditanya apa yang ingin disampaikan kalau ketemu lagi dengan Presiden atau yang ingin disampaikan kepada calon Presiden, saya cuma ingin minta beberapa hal yang sebenarnya itu mudah, tapi mungkin berat bagi instansi pemerintah. Yang pertama, buat keputusan dan peraturan semua perpustakaan di Indonesia buka 24 jam. Kalau alasannya tidak ada pegawai, buat 2 shift pagi, shift malam. Kenapa enggak gitu loh? 24 jam. Siapa yang mau baca jam 12 malam, Mas? Saya yakin pasti ada. Kenapa perpustakaan di kampus nggak buka 24 jam? Kan anak-anak mahasiswa bisa ngobrol-ngobrol di kampus 24 jam. Malam-malam daripada nongkrong di kafe, mending nongkrong di perpustakaan. Sip. Itu, mungkin kalau ingin masyarakat Indonesia pinter, yang pertama, buka semua perpustakaan pemerintah itu 24 jam non-stop. Dan menurutku itu mudah. Tinggal membuat surat peraturan menteri atau mungkin surat peraturan keputusan presiden. Itu yang pertama sih. Karena saya bergelutnya di dunia perpustakaan, saya mungkin ngomongnya di perpustakaan ya. Jadi memang harus direformasi total perpustakaan yang selama ini ada. Buat perpustakaan itu buka 24 jam. Yang kedua, hapuskan peraturan yang selama ini konyol. Karena banyak peraturan-peraturan konyol di perpustakaan, Mas. Misalkan, pinjam maksimal 2 buku, itu kan konyol. Kenapa sih kalau pinjam maksimal 2 buku? Saya jauh-jauh loh, dari desa ke kota, mau pinjam 5-6 kok nggak boleh? Gitu. Kan konyol banget. Padahal kadang kita mungkin baca bukunya pengen berlama-lama. Jadi bebaskan masyarakat untuk pinjam buku. Boleh loh pinjam 5 buku, boleh pinjam 10 buku. Itu peraturan yang harus direformasi juga gitu. Kemudian kadang kita itu datang ke perpustakaan itu udah apa ya, di otak kita itu wis serem. Nggak boleh bicara di perpustakaan, nggak boleh makan di perpustakaan. Tas jaket harus dititipkan. Jadi kita masuk ke perpustakaan sudah dicurigai untuk mencuri buku. Sehingga kita tuh malas datang ke perpustakaan. Jadi mungkin para pemimpin negara, Pak Menteri, Pak Presiden, saya yakin beliau-beliau orang yang intelek, punya tim yang sangat solid. Buatlah peraturan, buatlah keputusan di mana perpustakaan itu bisa nyaman. Bisa ngopi gitu ya? Bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa nonton bola di perpustakaan. Kenapa enggak gitu loh? Buat perpustakaan di taman-taman yang terbuka untuk umum. Dan satu lagi sih mungkin yang perlu dan penting gitu ya. Selama ini masyarakat itu dijejali dan dimanjakan dengan bantuan uang tunai dan sembako. Bisa nggak sih di satu waktu bantuan kepada masyarakat itu berupa buku? Misalkan satu keluarga ini dapat BLT 300.000 tiap bulan. Bagaimana kalau bulan depan itu BLT-nya 300.000 plus 1 buku? Bulan ini dapat sembako atau PKH 600.000. Bisa nggak sih bulan depan itu PKH-nya plus 2 buku? Kenapa enggak gitu loh? Sehingga masyarakat tidak dikasih makan tok, tapi dikasih umpan juga, dikasih kail untuk mencari ikan gitu loh. Selama ini kan masyarakat cuma dikasih ikan. Mas kamu tak kasih ikan, tak kasih uang, tak kasih sembako. Masyarakat leha-leha, nggak kerja, enak wes besok dapat PKH, besok dapat BLT, besok dapat sembako. Coba yang awalnya PKH-nya mungkin 600.000, sekarang dibuat 550.000, yang 50.000 dibelikan buku cara beternak ayam. 2 bulan lagi PKH-nya dipotong lagi 50.000, dibelikan buku cara membuat usaha kuliner. Dan itu bisa loh pemerintah menerbitkan buku-buku seperti itu bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Jakarta, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI
untuk menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat selain dapat uang, selain dapat sembako, juga dapat bantuan buku. Yang ujung-ujungnya mungkin 2 tahun lagi satu rumah bisa dapat 20 buku loh. Sudah punya perpustakaan di rumahnya. Untuk anak cucunya. Lebih jangka panjang ya? Itu jangka panjangnya. Oke. Karena membaca buku itu efeknya itu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tidak hari ini. Itu sih mungkin makanya kalau saya nanti memilih presiden siapa, ya pasti memilih presiden yang suka baca, yang mau membantu dengan buku gitu loh. Karena saya orangnya perpustakaan gitu loh. Makanya kalau apa sih untuk kepala negara atau mungkin presidennya ya harus merombak total di dunia literasi sih. Intinya mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dengan membuat perpustakaan buka 24 jam, peraturan perpustakaan dilonggarkan, bantuan ke masyarakat juga berupa buku juga gitu sih.